pasti ya emang dari dulu selalu percaya sama selalu ingin kerja sama Magma Entertainment. Saya selalu pribadi. Karena emang kayak gue Magma itu selalu punya identitas karena setiap kali karya-karyanya keluar quality. Kerja sama Kalau saya memang sama ya gitu. Magma itu kan selalu punya kualitas dalam film-film yang dibuatnya kan. Apalagi kalau misalkan kita ngobrol sama Bang Charles, dia punya visi yang kuat, dia punya imajinasi yang kuat tentang produk yang akan dibangun. Untuk film yang ini, begitu saya baca skripnya itu memang kuat ya Mbak ya gitu. Secara bukan cuma sekadar horor doang gitu. Ini ada actionnya, ada horornya, terus juga drama yang kuat untuk tiap karakter. Jadi nggak cuma sekedar pemeran utamanya di sini, tapi semua pemeran di sini, semua karakter, semua layer itu benar-benar dikuatkan drama-dramanya gitu. Hubungannya yang saling menguatkan sehingga karakter utamanya pun menjadi sangat menonjol di dalam cerita Tumpal Darah ini. Jadi buat saya Magma tuh punya kekuatan yang sangat kuat ya. Nah, sehingga kita pun juga menunggu gitu bahwa kapan lagi ya bisa kerjasama dengan Magma, dengan Bang Charles, dengan dan ya itu juga sih Bang, mereka selalu mencari gimana caranya supaya hasilnya itu humane gitu. Sangat manusiawi. Jadi ada sebab, ada akibat. Iya betul. Enggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu. Dan mereka juga kayak benar-benar jeli gitu melihat kira-kira titik-titik mana yang bisa menghibur penontonnya gitu. Jadi pornovideo itu banyak gitu dari filmmaker ini. Nggak cuma dari kacamata filmmaker, mereka juga melihat dari kacamata penonton. Terus juga nanti pemeran-pemerannya, karakter-karakternya, mereka pertimbangkan semua titik di sini. Ada perubahan fisik nggak sih main di Tumpal Darah ini, mungkin dari Kaleo atau mungkin apa aja? Enggak sih, enggak ada. Kalau kamu Salum? Iya, aku ada sih. Awalnya aku sekurus ini, cuman waktu itu tahu kalau bakal jadi ibu hamil, jadi harus digemukin lagi dan itu naik 8 kilo dari 43 ke 51 kalau nggak salah. Emang akunya yang nge-push diri untuk bagaimana caranya bisa terlihat seperti ibu hamil. Kayak aku juga belajar untuk pakai prostetik dan akhirnya kaki aku membengkak juga waktu itu, cukup heran. Tapi ya ternyata ibu hamil sebegininya ya. Ya perjuangan ibu sih, ibu jadi semakin bangga lah sama perjuangan ibu. Berapa bulan? Berapa berat sih Kak itu beratnya? Yang aku tahu itu 3,5 kilo gram. Iya, dan dipikul selama 3 bulan. Reading, latihan workshop action, pokoknya dipakai terus lah. Sampai dibawa pulang beneran? Iya, aku juga jalan di rumah, di kosan juga aku pakai gitu. Jalan kemana-mana juga aku pakai. Gitu. Dan dapat juga privilege di Jakarta ini, ternyata ibu hamil sangat diperhatikan ya, ternyata kayak bangkunya, terus jalan kemana-mana harus diutamakan gitu. Jadi kayak jadi sosial eksperimen juga sih. Tapi beneran keluar jalanan iya, dan segala macamnya itu benar bener. Kadang dia bosen dia taruh di punggung. Sini Kak. Kadang dia bosen taruh sini. horor beneran dong. Kepalanya cabi. Udah kayak Jardi coba di kepala. Kita emang suka bercanda ya gitu. Karena kan filmnya juga film horor, filmnya keras gitu kan, dramanya juga berat gitu. Jadi kita emang nge-balance gitu di kehidupan di prosesnya gitu. Kita senang bercanda kita. Mas Charles itu kan salah satu sutradara yang sangat eksperimental, termasuk sama pemain. Kalau Mas Doni udah 2 kali ngerasain. Nah, untuk Martino Leo sama Salum tuh untuk pertama kali perasaan kalian gimana dan di-push-nya sampai sejauh apa sih? Happy banget. Nah masalahnya kalau misalnya kita nggak yakin sama diri sendiri bahwa kita bisa, nah Pak CG tuh langsung nunjukin, dia yang praktekin gini caranya. Jadi ada satu adegan di mana gua itu harus di sini parang gitu, seperti parang asli. Oh itu ya. Dan gua harus itu dan berhenti digigit. berhenti gigit, terus nggak pede gue pak dilakuin sama Pak CG. Gini nih,
untuk oke ya udah nyobain. Kalau dia bisa, gue masa nggak bisa gitu. Dari Salum sendiri? Kalau aku sendiri, Pak CG nggak pernah yang push yang gimana-gimana, tapi karena ya itu dari dalam diri aku yang sangat totalitas gitu. Paling Pak CG kembalikan ke aku lagi, karena mungkin Pak CG mengerti struggle-nya menjadi ibu hamil dengan beban yang sebegitunya. Jadi Salum kamu nyaman, Salum kamu safe, Salum kamu bisa. Jadi semuanya benar-benar dikembalikan ke Salum. Terus sampai di satu adegan, kalau nggak salah di adegan itu mungkin karena terbawa suasana, jadi ngerasa capek banget, dan waktu itu pengen nyerah lah intinya, kayak aduh jadi Ella capek banget Pak, nggak sanggup, nggak bisa. Tapi Pak JG, Salum fokus, Salum kembali ke Salum, nanti kita lanjut lagi untuk Ella. Jadi benar-benar kayak dikasih ruang gitu, tidak dipush yang benar-benar dipush waktu itu. Tapi ya harus totalitas ya, namanya kalau di mama harus totalitas. Untuk Mas Doni sendiri di sini jadi antagonis, sebelumnya protagonis. Nah, Mas Charles sendiri nge-push dari karakternya gimana Mas? Ada ya sebelumnya di-push untuk ya masuk di dalam truk sendiri diguling-guling. Nah, untuk sekarang gimana Mas? Sekarang ini emang dijelasin pada saat reading ya, pada saat persiapan gitu, bahwa nantinya adegan fightingnya kita akan di tengah kebakaran, karakternya seperti ini, nanti dia akan jadi akan jadi sosok yang mengerikan seperti itu. Memang udah dijelaskan keadaannya seperti apa. Tapi pada saat syuting ternyata ada hal-hal yang memang ternyata kejadian yang digambar sama Pak Charles ini memang menantang. Saya nggak bisa nyeritain ya seperti apa gitu, tapi Pak Charles memang ngasih kepercayaan kayak, lu bisa nggak? Kalau misalkan lu nggak bisa, gua udah nyiapin stuntman. Pak, saya boleh nyoba nggak? Boleh nyoba 1-2 kali atau 3 kali gitu. Kalau misalkan emang nggak sesuai dengan harapan Pak Charles, ya udah gua akan serahin sama yang lebih ahli gitu kan. Dan memang saya coba untuk membuktiin ke diri saya, ke Pak Charles juga, dan ke cerita juga ya, bahwa yang saya tahu bahwa karakter ini saya yang lebih paham untuk bisa mewakilinya. Jadi saya coba untuk ngelakuinnya sendiri semuanya, dan memang dikasih kesempatan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Terima kasih semua pertanyaannya.